Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revaluna Haifa Konita dari kelas 93. Biografi Mohyamin, Prof. Muhammad Yamin SH atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Yamin merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Muhammad Yamin merupakan salah satu perintis Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda. Prof. Muhammad Yamin lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat, tanggal 23 Agustus 1903, anak dari pasangan Usman Magina Khatib dan Siti Saada. Muhammad Yamin dibesarkan oleh keluarga terpelajar. Mohyamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Insight School HIS di Palembang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di AMS di Yogyakarta. AMS, ia belajar tentang purbakala dan berbagai bahasa, mulai dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa K. Setelah ia lulus dari AMS, Yamin berniat melanjutkan pendidikannya di Leiden, Belanda. Namun, niat tersebut ia urungkan karena sang ayah meninggal dunia dan uang yang diwariskan olehnya tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Akhirnya, Yamin melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta dan tahun 1932 ia mendapatkan gelar masternya di sarjana hukumnya. Tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, yaitu seorang putri bangsawan dari Kandilanggu, Demak, Jawa Tengah. Dan mereka dikaruniai putra bernama Dang Rahardian Sinayangsih Yamin. Tahun 1969, Dang Rahardian Sinayangsih Yamin menikah dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amonjo, yaitu seorang putri tertua dari Mangkunegoro VIII. Tahun 1920-an, Muhammad Yamin memulai karirnya di bidang kesusastraan dengan menjadi penulis. Karya pertama yang ditulis Yamin menggunakan bahasa Melayu yang ia tulis dalam jurnal Jong Sumatera, dan karya awalnya yang lain masih terikat dalam bentuk bebas melalui klasik. Tahun 1922, Yamin muncul sebagai penyiar dengan karya puisinya yang berjudul Tanah Air. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern pertama yang pernah diterbitkan, dan pada 28 Oktober 1928, himpunan kedua milik Yamin berjudul Tumpah Darahku muncul, dan pada tahun yang sama karyanya dalam bentuk drama dengan judul Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa juga muncul. Karir politik Yamin dimulai sejak ia masih menjadi seorang mahasiswa di Jakarta, yaitu dengan bergabung dengan organisasi Jong Sumatera Bond dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan di Kongres Pemuda 1. Dalam ikrar yang ia bacakan, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia, dan bahasa Indonesia dapat menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Melalui pidatonya, kemungkinan bahasa-bahasa dan kesusastraan di masa mendatang, Yamin menyodorkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan yang ditentukan untuk orang Indonesia, dan kebudayaan Indonesia masa depan akan mendapat pengungkapan dalam bahasa itu. Tulis Yamin. Sekian pidato Yamin. Sejak 1923, kelak penggunaan bahasa Indonesia ini diharapkan mendesak penggunaan bahasa Belanda. Kongres Pemuda 1 memang belum berhasil menyatukan kelompok pemuda dalam satu organisasi, namun konsep mengenai persatuan telah bisa diselesaikan. Kongres Pemuda 1 belum bisa menghasilkan kesepakatan yang berarti, akan tetapi pidato Mohyamin menimbulkan gejolak semangat yang baru. Sebelum melakukan pertemuan akbar kedua, para pemuda kembali berupaya menyatukan sejumlah organisasi untuk fusi dalam satu wadah.
Perhimpunan Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPKI menyepakati hal itu. Kemudian banyak organisasi pemuda yang memilih untuk fusi dalam satu wadah. Yamin lebih memilih dibentuknya federasi di perkumpulan-perkumpulan yang ada, sebab perkumpulan masing-masing daerah lebih bisa bergerak bebas tanpa adanya sebuah aturan yang melekat. Hingga dilakukannya Kongres Pemuda kedua dibuka pada tanggal 27 Oktober 1928 di Jakarta. Yamin yang menjabat sebagai sekretaris Kongres belum menyetujui dibentuknya fusi. Meski begitu, Yamin tetap memiliki semangat akan persatuan Indonesia. Dia tetap berharap semangat persatuan tetap akan ada, namun tak akan menghilangkan kekhasan tiap daerah. Yamin juga tak ingin Kongres Pemuda kedua berakhir tanpa hasil. Setidaknya Kongres Pemuda kedua ini harus ada kemauan dan kesepakatan bersama yang dibacakan peserta Kongres. Saat Kongres tengah berlangsung, Yamin mulai menuliskan gagasan Sumpah Pemuda tersebut dalam suatu kertas. Kertas itu ia langsung sodorkan kepada Sugondo Joyopuspito yang saat itu menjabat sebagai ketua Kongres dengan tulisan, "Saya punya rumusan resolusi yang elegan," kata Yamin kepada Sugondo. Rumusan itu sekarang dikenal dengan Sumpah Pemuda yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah Kongres Pemuda kedua, Yamin sendiri mulai melunak akan gagasan fusi organisasi pemuda daerah. Akhirnya pada tahun 1932, semua organisasi pemuda bisa bersatu dalam satu wadah, yaitu Indonesia Muda. Indonesia Muda tujuannya adalah membangun dan mempertahankan keinsyafan anak bangsa yang bertanah air satu. Indonesia Muda berusaha memajukan rasa saling menghargai dan memelihara persatuan semua anak bangsa. Tahun 1932, Yamin mendapatkan gelar sarjana hukumnya. Setelah itu, ia bekerja dalam bidang hukum di Jakarta sampai tahun 1942, dan pada tahun itu juga Yamin tercatat sebagai anggota Pertindo. Setelah Pertindo bubar, ia bersama kawannya mendirikan Gerindo, dan tahun 90-an Yamin terpilih menjadi anggota Volksraad. Pada masa penduduk Jepang, yaitu tahun 1942 hingga tahun 1945, Yamin bertugas di Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Tahun 1940-an, Yamin terpilih menjadi anggota BPUPKI. Setelah Soekarno menjadi presiden, Yamin menduduki beberapa jabatan penting dalam pemerintahan, diantaranya anggota DPR sejak tahun 1950-an, Menteri Kehakiman 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962, Ketua Dewan Pengawasan IKBN antara 1961 sampai 1962, dan Menteri Penerangan 1962 sampai 1963. Saat menjadi Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik tanpa protes peradilan. Karena hal tersebut, ia mendapatkan kritik dari anggota DPR. Saat menjabat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Yamin mendorong berdirinya universitas negeri dan swasta seperti Universitas Andalas di Padang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
Tanggal 16 Desember 1959, Sumpah Pemuda dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda, yaitu kemudian bergerak bersama dan berjuang menuju Indonesia merdeka.